Ya, Swastiastu Bante. Nah, Mau izin bertanya. Ada teman mamanya, katanya dia minta petunjuk dari Bante, katanya kok tiap malam pemikirannya selalu kacau, hingga mempengaruhi ketidaknyamanan dalam tidur gitu Bante. Aku tanya, apakah ada tips dari segi agama Buddha, gimana jaga pikiran kita agar tetap kondusif dalam waktu menjelang tidur gitu Bante. Terima kasih Bante. ya tipsnya banyak sekali, banyak tingkatan. Mulai dari menyadari keberadaan diri yang sudah punya keyakinan pada Tiratana, Buddha, Dhamma, Sangha, yang itu sesuatu yang berharga dibandingkan dengan kebanyakan mereka yang lain yang tidak mengenal Tiratana. Diri yang telah mengenal Tiratana, yaitu 3 permata, permata berupa Buddha, permata berupa Dhamma, dan permata berupa Sangha. Itu sebuah keberuntungan, sebuah keberkahan. Dengan apa itu permata Buddha? Permata berupa Buddha maksudnya, yaitu bahwa beliau adalah sosok yang telah mencapai penerangan sempurna, yaitu telah mencapai kebijaksanaan sebagai alat untuk mengakhiri penderitaan secara benarnya. Dan kita ikut pada jalan beliau, tentu bukan jalan yang keliru. Diri ini orang yang menjelang tidur, merenung berpikir telah berada dalam termasuk kepercayaan pada beliau sama Sang Buddha, yaitu sebuah keberkahan, sebuah keberuntungan yang semestinya sudah boleh untuk berbahagia. Tinggal bagaimana menumbuh kembangkan keyakinan itu lebih banyak, bahwasanya beliau Sang Buddha tidak ada intrik-intrik secara pribadi, mencari pengikut, mencari ketenaran, apalagi mencari harta kekayaan. Sang Buddha sebagai seorang pangeran sudah lebih-lebih untuk harta kekayaan. Sehingga tidak ada alasan beliau menjadi petapa itu untuk mencari kemudahan dari sisi materi, mengumpulkan materi. Nah, dan tidak ada gelagat-gelagat ajaran beliau itu untuk mengelabui siapa, untuk menipu siapa, oleh karena tidak ada alasan apapun untuk melakukan itu. Oleh karena apa? Sang Buddha mengajar Dhamma sendiri 3 kali. Nah, Brahma Sahampati itu memohon. Artinya apa? Ya, beliau sudah cukup dengan diri beliau sendiri. Sudah selesai dengan diri beliau sendiri. Tapi ya, mengingat ada satwa-satwa yang memungkinkan untuk mengerti apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau capai dan ajarkan itu, dan bisa mencapai apa yang beliau capai, yaitu tuntasnya penderitaan secara benar. Muncul kemudian dorongan welas asih beliau untuk berbagi keberkahan, yang itu mesti ditukar dengan apa? Ditukar dengan kelelahan, kecapean. Nah, tetapi ya dengan kekuatan maha karuna beliau, belas kasihan yang besar, belas asih besar beliau, belas asih agung beliau. Nah, beliau melakukan perjalanan meskipun jauh, ya,
ya pagi begitu, menerawang siapa-siapa yang telah matang paramitanya untuk mencapai tingkat spiritualitas tertentu, ya beliau akan mengarah ke orang itu, mengabaikan siapapun yang lain. Jadi pagi hari, kalau beliau tahu ada seseorang tertentu yang memungkinkan untuk diajar dan mencapai tingkatan-tingkatan spiritual, nah beliau akan ya mengarah ke orang itu, meskipun ada banyak bangsawan termasuk raja pagi itu siap untuk menerima mangkok beliau untuk diisi makanan pindah patah, tapi beliau menyerahkan mangkoknya itu kepada orang yang telah beliau ya ketahui dari kebajikan yang orang itu lakukan, dan pada waktunya itu beliau memberikan dhamma kepada yang bersangkutan itu bisa mencapai tingkat kesucian. Yaitu adalah mengingat mengenang permata berupa Buddha, termasuk permata berupa Dhamma dan permata berupa Sangha. Bahwasanya Sangha adalah mereka-mereka yang telah mencapai kesucian mengikuti Sang Buddha. Artinya apa? Pencapaian kesucian itu bukan narasi pribadi atau kemampuan personal yang tidak ada, yang tidak umum untuk orang lain. Tidak mengatakan aku satu-satunya yang bisa mencapai tingkatan kesucian, yang lain tidak bisa. Aku adalah orang pilihan satu-satunya. Sang Buddha tidak klaim begitu. Bahkan Sang Buddha mengatakan, menandaskan, sama Sang Buddha sebelum aku, sebelum beliau, itu sudah ada tidak terhitung jumlahnya. Itu sama Sang Buddha. Apalagi Paceka Buddha. Tidak terhitung jumlahnya. Apalagi Sawaka Buddha, yaitu murid-murid para sama Sang Buddha, yang disebut para biku, yang telah mencapai tingkatan kesucian itu tidak bisa dihitung berapa jumlahnya. Artinya apa? Bahwa pencapaian kesucian itu bukan monopoli seseorang atau hak apa namanya, hak tunggal seseorang yang orang lain tidak mampu untuk mengikutinya. Nah ini menunjukkan bahwa setiap orangnya punya potensi untuk mencapai tingkatan kesucian juga. Nah lebih penting dari itu adalah juga bagaimana kita menyadari bahwa pencapaian kesucian itu perlu ditopang dengan memahami ajaran beliau, memahami secara benar, memahaminya, mempraktikkan dhamma sesuai dengan dhamma itu. Ya, sejauh yang diri itu bisa lakukan, yaitu misalnya dengan memunculkan kemurah hatian. Nah, sudah sejauh apa? Ya, di waktu malam-malam begitu, setelah berpikir tentang mengenang Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya mengingat-ingat apa tindak bajik yang didasari oleh kemurah hatian yang telah diri lakukan sehari ini atau seminggu yang telah lewat, sebulan yang telah lewat, 3 bulan yang telah lewat, setahun yang telah lewat. Nah, dan itu adalah timbunan kebajikan yang mendatangkan kebahagiaan di saat ini maupun di saat mendatang. Nah, ini adalah memunculkan sisi kemurah hatian dalam diri. Ya, kalau masih memungkinkan adalah ya mengembangkan cinta kasih, ya berharap, punya pengharapan baik kepada siapapun yang lain. Oleh karena setiap orang ya yang namanya orang ya pasti ada sisi penderitaannya. Sejahat apapun orang itu pasti ada sisi penderitaannya. Orang akan menganggap bahwa orang jahat itu ya tidak mengenal penderitaan.
Tapi ya sesungguhnya sebaliknya orang jahat itu adalah orang yang paling potensial untuk dihinggapi ya penderitaan. Soalnya ketika memunculkan pikiran buruk, pikiran jahat itu sesungguhnya sudah berada dalam keterhimpitan, tekanan, rasa panas, rasa tegang, rasa terhimpit, rasa gelisah, dan itu sudah penderitaan. Belum lagi ya sisi sosialnya, sisi lahiriahnya, mungkin dihukum oleh negara, mungkin dihukum oleh masyarakat, ya baik secara fisik maupun secara mental. Ya itu sudah bentuk penderitaan bagi orang yang punya tindak jahat atau tindak buruk. Sehingga kepada mereka, jangankan mereka yang baik, kepada mereka yang buruk, yang jahat sekalipun, tidak ada jeleknya untuk memancarkan pengharapan baik demi kebahagiaan bagi mereka itu. Nah, dengan punya hati yang baik, punya pengharapan baik maksudnya, ini akan mengkondisikan hati orang itu juga menjadi rilis. Ya, jadi banyak sekali pemikiran-pemikiran, kegelisahan, kecemasan apa itu berurusan dengan apa yang belum dicapai atau apa yang telah terlepas dari diri, yang menimbulkan kekecewaan, yang menimbulkan rasa sayang. Yang dengan memunculkan kemurah hatian, berbagi adalah hal yang baik. Nah, adalah sikap melepas. Sikap melepas ini yang mengcounter, ya, counter attack terhadap kecemasan karena ya hal-hal yang risiko untuk pergi dari dirinya atau tidak mendapat apa yang dia inginkan, ya, belum mendapat apa yang dia inginkan. Nah, itu adalah suasana berharap, tapi kalau itu ada counter attack-nya berupa kemurah hatian, satu keberadaan melepas yang berlawanan dengan mendapat atau mencari, memperoleh. Nah, dengan satu lagi punya pengharapan baik kepada orang-orang, yaitu akan counter attack terhadap kebencian-kebencian. Ya, tidak menyenangi siapa, terutama sekali orang jahat, orang buruk, orang yang mengecewakan. Ya, jangankan kepada orang yang baik, kepada orang yang jahat, ya justru cinta kasih itu akan menjadi berarti jika ditujukan kepada mereka yang jahat. Oleh karena mereka yang jahat, mereka yang buruk itulah mereka-mereka yang paling menderita, yang lebih menderita. Orang baik ya ada penderitaannya juga, tapi tidak semenderita orang buruk, orang jahat. Dan kalau kita punya cinta kasih kepada mereka yang membutuhkan cinta kasih, pengharapan baik kepada siapa? Pengharapan baik kepada mereka yang membutuhkan. Siapa itu? Adalah orang-orang yang belum bisa bahagia. Siapa yang belum bisa bahagia? Adalah mereka yang punya pikiran buruk, punya tindakan buruk, punya ucapan buruk. Tetapi ya sesungguhnya untuk hal ini banyak hal ajaran Sang Buddha. Misalnya Abhinha Paccavekkhana, ya, selain dari meta, ya, renungan kerap kali, ya, wajar mengalami ketuaan, wajar mendapati penyakit, wajar mengalami kematian, wajar berpisah dari barang yang disayang, yang dicinta. Itu adalah sebuah kelumrahan, sebuah kewajaran bagi orang yang ya bagi makhluk, bagi keberadaan yang terlahir sedemikian rupa. Itu adalah kewajaran hidup. Terlebih ya itu ini pada sisi yang paling akhir, yaitu menerima suatu keberadaan bahwa kebahagiaan penderitaan itu didasari oleh sebab berupa perbuatan. Nah, punya pengertian benar tentang bagaimana kebahagiaan itu dicapai,
bagaimana diri itu mendapati penderitaan itu ada sebab-sebab yang sudah diketahui secara benarnya, secara bijaksananya, telah disebut sebagai orang yang punya pandangan benar. Ya, dengan perbuatan inilah yang terdiri dari perbuatan baik, perbuatan buruk, seseorang mendapatkan kebahagiaan dan penderitaannya. Dan lebih dari itu, melalui renungan, bahwasanya setiap orang itu bergantung pada perbuatan masing-masing, bergantung pada perbuatannya, baik buruknya, kebahagiaan penderitaan akan mereka enyam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kebahagiaan penderitaan itu tidak bisa dituntut, tidak bisa diperintah, tidak bisa dikontrol, hanya bisa dikondisikan. Bagaimana mengkondisikan? Mengkondisikan bahagia, bagaimana tidak mengkondisikan penderitaan bagi diri. Artinya apa? Kalau semuanya itu pengkondisian, ya, namanya pengkondisian itu adalah kepastian atau bagaimana? Sebuah kepastian enggak? Tidak. Artinya apa? Kalaupun seseorang itu mungkin sudah merasa berusaha sedemikian rupa, tetapi mungkin ya salah persepsi, salah mengertinya bagaimana dalam berpikirnya itu, sehingga ya merasa ada ya sesuatu yang kurang dalam hidup, ada himpitan, ada penderitaan dalam diri. Nah, menuntut seperti ini, menuntut seperti itu, kenapa aku sudah melakukan begini, kenapa dia tidak kunjung punya hati yang baik balik terhadapku. Nah, misalnya demikian. Tetapi ya apa yang telah dia lakukan, yaitu adalah pengkondisian. Pengkondisian agar hal-hal baik barang atau orang itu bisa sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi ya jangankan orang, barang saja belum tentu sesuai dengan yang kita harap. Kita itu mungkin mengkondisikan dengan bekerja dengan baik, kerja keras, kerja apa yang benar, belum tentu menghasilkan yang mencukupi, yang memadai. Ya, itu terhadap benda mati. Ya, apalagi kepada sesama hidup yang punya pemikiran, punya cara pandang, punya keinginan, punya kesukaan yang mungkin berbeda. Nah, sehingga kalaupun kita telah mengkondisikan sebagaimana rupa, belum tentu itu akan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk bisa mendapatkan. Artinya apa? Pengkondisian itu ya satu-satunya cara. Satu-satunya cara. Soalnya apa? Kita tidak bisa kontrol, kita tidak bisa tentukan, apalagi dengan perintah, dengan menyuruh dia mesti begini, dia mesti begitu, sesuatu apa mesti sesuai dengan kehendakku, termasuk terhadap dirinya sendiri. Ya, kenapa aku resah, kenapa aku gelisah, kenapa aku tidak bisa tenang? Ya, tidak bisa dengan perintah, tenanglah kamu. Tetapi dengan pengkondisian. Ya, seperti tadi dikatakan, mulai dari mengenang Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana, sampai mengarah pada praktik dharma, dengan punya kemurah hatian, dengan punya cinta kasih. Itu adalah pengkondisian. Pengkondisian untuk bisa bahagia. Ya, tetapi bagaimanapun, dengan pengkondisian itu, tentu ada potensi untuk mengarah ke hal yang diharapkan. Untuk mereka yang memberikan pengkondisian, membuat pengkondisian, belum tentu mencapai. Apalagi untuk mereka yang tidak ada upaya pengkondisian. Lebih-lebih. Artinya apa? Jangankan di luaran sana, terhadap tubuh dan batin sendiri saja, kita itu tidak punya kuasa untuk kontrol. Kebahagiaan penderitaan kita tidak bisa kita perintahkan untuk bisa bahagia. Lepas dari penderitaan, apapun bentuk penderitaan itu. Termasuk tubuh ini mengapa begini,
tubuhku mengapa tidak seperti itu, tidak seperti yang lain-lain, yang tampak begini, yang kelihatan begitu, yang berada dalam keberadaan yang dianggap baik, lebih baik. Nah, itu adalah menunjukkan tentang keberadaan di luar kontrol atas segala apapun. Termasuk meskipun itu adalah jasmani dan batin sendiri. Artinya apa? Kalau di luar kontrol itu, nah bagaimana bisa dianggap, dimengerti itu adalah milikku, itu adalah aku, itu adalah diriku. Nah itu. Ini adalah sudah perenungan yang tingkat tinggi. Keberadaan anatta, tidak ada diri karena apa? Keberadaan di luar kontrol, di luar kuasa dalam memerintah, dalam menyuruh, dalam membuat sesuatu sebagaimana yang diharap. Semuanya sebatas lewat pengkondisian. Nah, begitu. Nah, di sini dengan mengerti bahwa itu di luar kontrol, di luar kuasa, yaitu sebagai yang bukan milikku yang sesungguhnya, bukan aku, bukan diriku. Nah, itu sudah mengarah pada dharma tingkat tinggi, bahkan dapat dikatakan tingkat yang paling tinggi dalam seseorang itu melepaskan diri dari penderitaan dengan berbagai macam sisinya, jenisnya, ya, dengan mengerti sebagai yang tidak ada diri, yang anatta, ya, dalam arti bukan milikku, bukan aku, bukan diriku, baik jasmani, tubuh ini maupun secara keberadaan mental, ya, wedana, sanya, sankhara, winyana. Nah, keberadaan mental, keberadaan batin ini juga ya bukan yang aku, bukan yang diriku, dan bukan milikku juga. Oleh karena batin ini pun sesungguhnya juga di luar kontrol, di luar kuasa diri. Kalau batin ini di luar kuasa diri, bagaimana mengatakan batin ini adalah milikku? Dan mengerti sebagai yang bukan milikku ini, memahami terus-menerus, ya, kemudian ya sesuai dengan pengondisiannya saja. Telah mengondisikan sedemikian rupa, tetapi semuanya itu adalah di luar kuasa untuk menyuruh, untuk memerintah, untuk memastikan atau untuk memaksakan sebagaimana yang dikehendaki. Nah, itu sudah satu bentuk pemahaman yang ya sudah sangat dalam. Nah, begitu. Ya, jadi mulai dari yang ringan-ringan sampai yang tingkat mendalam, ya, punya memunculkan keyakinan pada tiratana, mengingat hal bajik apapun bentuknya, mulai dari kemurah hatian, termasuk juga hal-hal bajik yang lainnya, kejujuran, apabila mampu jujur, mengingat kejujuran yang pernah diri lakukan, yang mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan ketenangan yang secara langsung tidak langsung, hal yang mendatangkan keresahan, sebab-sebab yang memunculkan keresahan itu sudah otomatisnya tersingkirkan. Secara langsung tidak langsungnya itu telah menyingkirkan penyebab munculnya keresahan batin. Dan dengan memunculkan nilai luhur berupa nilai-nilai bajik, kemurah hatian, cinta kasih, kejujuran, dan lain-lain itu, nah itu akan memberikan dampak yang positif kepada batin secara langsungnya tersendiri. Nah, di sisi kebalikannya, hal-hal buruk yang biasanya itu merundung batin, dan tidak jarang orang itu justru menyenanginya, menyenangi hal buruk itu berada di dalam batin, dan tidak ingin lepas dari keburukan itu. Bagaimana dia bisa lepas dari keresahan, kegelisahan, kekacauan hati? Nah, itu adalah ya
ya satu dua sisi yang bisa digunakan dalam rangka membuat hati itu ya tenang, dengan membiasakan, ya itu bukan dengan satu kali dua kali atau hanya ketika menjelang tidur, tetapi adalah dilakukan sesering mungkin. Oleh karena sesungguhnya keresahatian yang muncul dari kotoran batin, dari pengotor-pengotor batin itu, oleh karena apa? Terlalu seringnya, terlalu banyaknya tidak seimbang dengan pemunculan nilai bajik, nilai luhur. Kita lebih banyak dikuasai oleh ya menyerahkan diri kita pada hal-hal buruk, sisi buruk, dengan keserakahan, dengan kebencian, dengan pandangan keliru kita. Itu yang membuat keresahan, kegelisahan, penderitaan, kesengsaraan, keterhibitan. Dan apabila kita tidak menyadari ya bahwa itu adalah sesungguhnya musuh, itu adalah penyebab penderitaan, ya kemudian mengarahkan diri usaha sesering mungkin, seintensif mungkin, kita ya akan menjadi susah untuk bisa ya punya kedamaian, punya ketenangan, mencapai ya kebahagiaan. Nah, semoga dengan pengkondisian ya sesungguhnya tidak ada kata semoga sih, niscaya keniscayaan ya pemunculan hal-hal bajik sebagaimana diuraikan itu ya akan memberikan buah-buah nyatanya. Terima kasih Bante. Ya, anumodana ya. Sapitiyo viwacantu